Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebaikan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali dalam sapaan pagi Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari saudara kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini, oh Tuhan, atas berkat dan karunia Tuhan. Kami boleh menjalani hari hidup kami pada malam yang telah berlalu. Dengan kemurahan-Mu Bapa, Engkau mengizinkan kami memasuki hari yang baru pada hari ini dengan penuh keindahan. Sehingga perjalanan hidup kami di pagi hari ini, kami boleh jalani beserta dengan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan. Sebelum itu kami lakukan semuanya Bapa, kami sujud menyembah di kaki-Mu yang kudus. Seraya kami mohon Tuhan mengulurkan kasih setia-Mu lewat firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Sehingga firman yang boleh kami dengar bersama itu menjadi pedoman kami, menuntun kami untuk menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang boleh mendengar sapaan pagi teduh Klasis Jakarta Kalimantan hari ini, agar kami bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sedia dan siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi yang indah ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 7 ayat 12, firman Tuhan demikian. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat bertemu dalam sapaan pagi Klasis Jakarta Kalimantan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan yang penuh cinta kasih. Kita dianugerahkan hari yang baru dan kehidupan yang baru untuk kita jalani dengan segala aktivitas kita pada hari ini. Saudara, sebelum
kita memasuki renungan, kami mencoba untuk mengingatkan kita kembali. Tentu pasti kita mengingat sebuah lagu yang sering diungkapkan dan dinyanyikan oleh sekolah minggu. Saya tidak nyanyikan seluruhnya, hanya satu bait saja, satu kata, satu baris saja. Judul lagunya itu seperti ini, saudara. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, uang, uang. Itu lagunya. Jadi setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia, bekerja dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi, tidak lain dia hanya mencari uang. Itulah yang membuat manusia seringkali takut dalam kehidupan ini kalau dia tidak mempunyai uang dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia berjuang terus, apapun yang dia lakukan, yang penting dia mendapatkan hasil uang. Kalau sudah ada uang di dalam tangannya, dia tenang. Berarti saudara, kehidupan manusia hanya ketenangan itu ada jika ia pemegang uang dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap menghitung hari-hari hidup kita. Betapa besar hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita. Maka hikmat itu jugalah yang kita wariskan untuk anak cucu dan generasi penerus kita, sehingga mereka dapat mempergunakan hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sering orang berpendapat bahwa harta, kekayaan, jabatan, uang dan sebagainya itu mutlak menjadi warisan untuk anak-anak generasi penerusnya. Tidak, saudara. Karena harta, kekayaan, uang, segala sesuatunya dia hanya sementara, sirna dari muka bumi. Tapi ada satu hal warisan yang kekal untuk selama-lamanya. Apa itu, saudara? Kita wariskan hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita. Hikmat yang kita nikmati dalam hidup ini yang Tuhan berikan untuk kita, itu yang perlu kita wariskan. Wariskanlah iman bagi anak-anak kita, generasi penerus kita. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan itu pun mengajarkan kita untuk menata kehidupan dan lebih baik seperti apa yang diharapkan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini mengajar kita untuk menata hidup kita. Karena hidup kita ini berarti bagi orang lain, teristimewa berarti bagi Tuhan. Oleh karena itu kita menata dia, menata kehidupan ini. Jangan hidup seperti hidup saja dan tidak punya makna. Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi bekerja. Tidak lain hanya mencari uang. Tidak, saudara. Tapi carilah hikmat yang diberikan Tuhan. Dan itu yang kita wariskan bagi anak-anak generasi penerus kita. Karena hikmat itu kekal untuk selama-lamanya. Kalau harta dunia yang kita wariskan, maka itu sirna seketika saja. Kita boleh melihat dan pernah mendengar cerita bagaimana seorang wanita meminyaki Tuhan dengan minyak narwastu. Ada orang mengatakan begitu mahal minyak itu, kenapa kamu pakai untuk menggosok kaki Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus jawab, yang diperbuat oleh wanita ini udah yang terbaik. Berarti nama harum, nama baik lebih mahal daripada minyak wangi yang mahal. Itu kita boleh baca dalam pasal 7 ayat yang pertama, saudara. Nama baik, nama harum itu perlu.
lebih baik itu daripada minyak wangi yang mahal sekalipun. Itu yang dilakukan oleh seorang wanita yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Bagaimana dia menyapa, meminyak wangi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Begitu harumnya, tapi mahal. Tapi itulah yang diperbuat seorang wanita kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang terbaik. Berarti saudara, bukan nama, bukan harta yang kekayaan yang penuh membuat kita nama baik, nama harum kita. Tetapi bagaimana kita melayani Tuhan. Dan itulah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita boleh lihat mulai baik dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam pengkhotbah 7 ini, kita diajar untuk menata kehidupan kita. Tadi yang ayat pertama katakan, lebih baik nama harum daripada minyak wangi yang termahal sekalipun. Lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Apabila bersamaan waktunya tempat duka dan ke pesta, lebih baik ke tempat duka. Itu menandakan bahwa ada hubungan yang intim, akrab dengan sesama kita. Kita disuruh untuk hubungan yang akrab sesama kita. Dan kita adalah ciptaan Tuhan sama-sama di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini kita diberikan kesempatan untuk menjalani hidup bersama dengan aktivitas kita. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini, mengingatkan kita untuk tidak terlalu jerih payah menguras tenaga untuk mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan seketika saatnya. Tapi saudara, mari kita cari. Mari kita cari yang akan kita hadapi, yang kita temui setelah kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ada bahasa karo katakan, tarun ngayak-ngayak siman tadi ngenken, tadi siman ayaken. Artinya, daripada kita mencari kehidupan dunia dan akhirnya itu kita tinggalkan, lupa kita mencari yang sebenarnya yang kekal, yaitu sorgawi. Oleh karena itu saudara, mari sepanjang hari ini kita lakukan aktivitas kita, jangan lupa melipat tangan dan berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Dan satu lagi saudara, ingat, hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, itu yang kita wariskan bagi generasi penerus kita. Karena hikmat itu sama dengan warisan, itu kita boleh baca dalam ayat yang ke-11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Jadi hikmat yang diberikan Tuhan itulah yang kita nikmati, dan hikmat yang kita terima itu juga yang akan kita wariskan kepada generasi penerus kita. Khususnya dalam doa syafaat kita di pagi hari ini, khusus tentang Zaitun dan tim kerja klasis, supaya kita seluruh Zaitun, sekalipun umur kita sudah panjang, seolah-olah kita merasa tidak ada arti dan tidak berguna, tapi generasi muda kita mengatakan, sekalipun orang tua tidak mampu melakukan apapun, bahasa karo katakan, kundul saja PKMJ orang tua kami, terakap man kami. Itu satu hal. Itulah yang kita wariskan saudara, bagaimana kita sujud menyembah Tuhan. Dan itu juga akan diikuti oleh generasi penerus kita, anak dan cucu kita. Sehingga kita boleh menikmati hari hikmat itu. Dan hikmat itu juga boleh kita nikmati bersama-sama. Selamat kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Jangan lupa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari saudara,
kita serahkan hidup dan kehidupan kita dalam segala aktivitas lewat doa kita. Jangan lupa lipat tangan berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Selamat bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, oh Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup berhikmat, merasakan bagaimana tangan Tuhan menuntun kami sepanjang hidup kami. Sehingga oh Tuhan, dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, kami boleh serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan itu menjadi tuntunan kami, sehingga kami tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan bersama dengan Tuhan, di sanalah hikmat yang kami terima, Bapa. Bagaimana kami menerima hikmat bersama dengan Tuhan, itu juga yang akan kami wariskan di tengah-tengah generasi kami untuk selanjutnya, anak dan cucu kami. Bapa di surga, Engkau berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Bagi saudara-saudara kami yang boleh mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, kami boleh diberkati bersama-sama melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita, karena satu harapan, bahwa senantiasa yang akan kami lakukan diberkati Tuhan, apabila kami senantiasa mendasarkan itu semua dalam doa kami kepadamu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh Zaitun, dimanapun mereka berada, khususnya Zaitun Klasis Jakarta Kalimantan. Secara umur cukup tinggi, tetapi Bapa berpengharapan kami terus dengan usia yang lanjut, tenaga berkurang, semuanya berkurang. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kami dalam iman, sehingga iman kami menyelamatkan kami. Iman ini juga boleh kami wariskan kepada generasi penerus kami, sehingga kami senantiasa tetap sehat. Engkau berkati seluruh pengurus Zaitun, baik di klasis, tingkat klasis, maupun di tingkat runggun. Biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan seiring sejalan, senantiasa membantu satu dengan yang lain, saling mendoakan sehingga kami tetap sehat di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapak bagi tim kerja klasis Jakarta Kalimantan. Apapun yang mereka lakukan dan apapun yang diserahkan kepada mereka, mereka boleh kerjakan dengan sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga tim kerja klasis juga boleh menjadi saksi dan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja. Terima kasih Bapak. Sambut kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Menjuah-juah kita kerina.